Perkenalkan, nama saya Juta Limbong dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang ASEAN. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Pada zaman dahulu, kawasan Asia Tenggara menjadi sasaran imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negara di kawasan pernah merasakan penjajahan, sehingga berinisiatif membentuk kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara juga didasari persamaan berikut. Yang pertama, persamaan di bidang kebudayaan, bahasa, adat, dan lain-lain. Yang kedua, persamaan senasib akibat kolonialisme bangsa asing. Yang ketiga, persamaan letak geografis yang strategis dalam percaturan politik dan ekonomi internasional. Yang keempat, berakhirnya konfrontasi di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada 8 Agustus 1967, 5 negara tersebut mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand. Pertemuan tersebut kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 tokoh yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanan Konam dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Pembentukan ASEAN diharapkan mampu menjadi wadah yang menaungi bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Adapun tujuan pembentukan ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan keamanan regional serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, administrasi, dan iptek. Yang keempat, saling membantu dalam kegiatan pelatihan dan penelitian bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerjasama dalam bidang pertanian, industri, perluasan perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Perkembangan ASEAN dalam perkembangannya, 5 negara di kawasan Asia Tenggara selanjutnya menyusul bergabung dalam ASEAN yaitu Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Sejak 7 Januari 1976, kedudukan Sekretariat ASEAN berada di kantor Departemen Luar Negeri Indonesia. Pada 1981 diresmikan kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pada 2011, Indonesia terpilih sebagai ketua ASEAN. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia mulai mengarahkan ASEAN untuk mencapai suatu komunitas ekonomi yang kukuh pada 2015. Ada 3 prioritas utamanya adalah yang pertama, kemajuan signifikan dalam pencapaian komunitas ASEAN 2015. Yang kedua, pemeliharaan kondisi kawasan Asia sampai Pasifik yang aman dan stabil. Yang ketiga, menggulirkan visi ASEAN untuk 10 tahun ke depan sesuai tema ASEAN Community in Global Community of Nations. Hingga 2017 telah banyak pencapaian diberikan ASEAN kepada negara dan anggotanya. ASEAN juga terbukti berhasil menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, serta mencegah potensi konflik terbuka di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia memiliki kepentingan tinggi untuk memastikan ASEAN menjadi organisasi kuat secara internal dan dipertimbangkan secara serius oleh dunia internasional. Pada 3-5 April 2019, negara-negara anggota ASEAN menyelenggarakan pertemuan pejabat tinggi kesehatan ASEAN atau Senior Official Meeting on Healthy Development di Siem Reap, Kamboja. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Indonesia akan menjadi ketua kerjasama kesehatan ASEAN untuk periode 2020-2021.
Sekian dari penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farfaki. Di sini saya akan membacakan bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama, di bidang politik dan keamanan. 1. Deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral, yaitu kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela. Yang kedua, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, merupakan sebuah perjanjian persahabatan, keseimbangan politik, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TASI ditandatangani pada tahun 1979 oleh 5 kepala negara pendiri ASEAN. Yang ketiga, zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara adalah sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Traktat ini ditandatangani pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Bangkok 15 Desember 1995. Dan yang kedua, di bidang ekonomi. Yang pertama, ASEAN Free Trade Area atau AFTA, merupakan kerjasama yang berfungsi membantu produsen dari sektor produksi di tingkat lokal untuk mendapatkan fasilitas khusus. Yang kedua, ASEAN Industrial Cooperation, yaitu kerjasama yang dijalin meliputi proyek industrial di negara ASEAN. Yang ketiga, jaringan wanita pengusaha ASEAN atau AWEN, tujuan untuk memperkuat perubahan pengalaman, penyusunan, dan rekomendasi gagasan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Yang keempat, ASEAN Framework Agreement on Service, merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN di bidang jasa. AFAS disepakati dalam pertemuan negara-negara ASEAN di Bangkok, Thailand pada 1965. Dan yang ketiga, di bidang sosial, COSP adalah komite ASEAN yang bertugas melaksanakan kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Dan ada beberapa kerjasama ASEAN di bidang sosial, yaitu membantu negara yang sedang dilanda bencana, melakukan pertukaran budaya dan seni, dan mengadakan festival film ASEAN. Pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, pembayaran upah, dan perluasan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Bernantiani. Saya dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 1. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Organisasi Konferensi Islam atau OKSI. Latar belakang OKSI merupakan organisasi yang menaungi negara-negara Islam di dunia. Pembentukan OKSI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadinya pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Konferensi ini didukung oleh beberapa negara Islam seperti Maroko, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Somalia, dan Nigeria. Pada awal pembentukan OKSI fokus pada masalah politik, terutama masalah Palestina. Semakin berkembangnya OKSI, masalah OKSI menjelma sebagai suatu organisasi internasional di berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, budaya, maupun ilmu pengetahuan antar negara Islam di dunia. Yang kedua, peran Indonesia dalam OKSI, yaitu yang pertama, mengakui kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan. Yang kedua, membela Pakistan dalam konflik dengan India. Yang ketiga, menyelesaikan pertikaian Moro dengan pemerintah Filipina. Dan yang keempat, mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem. Yang ketiga, dampak positif dari OKSI bagi Indonesia sendiri, yaitu turunnya tarif impor antar negara-negara OKSI.
meningkatkan kerjasama perekonomian Indonesia dan penanganan masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dampak positif bagi negara yaitu untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasiin kerja sama antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Untuk pelopor Oksi sendiri yaitu Raja Hasan dari Agarotko dan Raja Faisal dari Arab Saudi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askar Ramadan, nomor absen 6, kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membacakan materi tentang Jakarta Informal Meeting. Yang pertama, latar belakang Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting dilatar belakangi oleh Perang Indochina III. Perang Indochina III merupakan perang antara Kamboja dengan Republik Sosialis Vietnam yang berlangsung sejak 1975. Puncak dari perang tersebut terjadi ketika Republik Sosialis Vietnam melakukan serangan total kepada pemerintah demokratik Kamboja pada tanggal 25 Desember 1978. Serangan tersebut berhasil menjatuhkan pemerintahan demokratik Kamboja. Yang kedua, tujuan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Tujuan Jakarta Informal Meeting yaitu sebagai upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Jakarta Informal Meeting merupakan forum mediasi antara Vietnam dan Kamboja yang saat itu sedang terlibat konflik. Selanjutnya, penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting adalah sebuah perundingan perdamaian antara Kamboja dengan Vietnam yang dibantu oleh Indonesia. JIM dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada Juli 1987 dan Februari 1989 di Jakarta. Hasil dari pertemuan ini yaitu penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan akan dibentuk pemerintahan yang mengikut sertakan keempat kelompok yang bertikai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presilia Magesti, absen 24 dari kelas 12 MIPA 5 dan dari kelompok 4 SJI. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu Jakarta Informasi Meeting atau yang disebut JIM. Yang pertama ada dampak. Dampak dari hasil JIM 1 adalah tercapainya gencatan senjata atau setelah Kamboja dan Vietnam dipertemukan. Selain itu, Vietnam bersedia untuk pasukannya dalam Kamboja dan diturunkan pasukan PBB ke perbatasan Kamboja, sedangkan JIM 2 dilakukan untuk mengantifikasi hasil dari JIM 1. Dan yang kedua ada tokoh-tokoh. Tokoh yang pertama Mujhar Sukmadja atau Ali Alfas, tokoh yang mencetuskan dilaksanakan Jakarta Informasi Meeting atau JIM. Dan yang terakhir ada hasil yang diperoleh dari JIM, yaitu hasil dari JIM adalah penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan akan dibentuk pemerintahan yang mengikuti keempat kelompok yang dipertikai. Terima kasih, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.